Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Pada hari ini kita mulai ibadah doa 10 hari. Pada hari ini kita ibadah secara online. Biarlah kita tetap terus beribadah pada rumah Tuhan yang pada hari ini memperingati pencurahan Roh Kudus. Bila perlu kita memberikan hati kita, pikiran kita, fokuskan hati kita buat memulai ibadah pada hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Haleluya Yesus. Ya Bapa, kami sebentar lagi akan memulai ibadah Pentakosta ini Tuhan. Engkau yang memberikan berkat Tuhan, memberikan segala kebutuhan Tuhan, umat-Mu Tuhan. Engkau yang mencukupkan Tuhan berkat pada hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah pada malam ini Tuhan. Bila dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan, pasti Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya Yesus. Kami berdoa Tuhan buat ibadah pada hari ini. Ya, Engkau yang memberikan Tuhan, memberikan semuanya berkat dan melimpah untuk umat-umat-Mu yang merindukan akan. Segala syukur Tuhan hanya berkat-Nya daripada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Bangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, membukakan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi kita katakan, Roh Allah. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
membebaskan. Haleluya, Yesus yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi, membebaskan. Haleluya, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupmu alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu. Sekali lagi, menyatakan kebesaran kuasamu. Mari saudara-saudari kita sembah Tuhan, Dia Allah yang hidup. Kami puji Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Segala puji dan syukur hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, namamu yang dimasyurkan Tuhan, Engkaulah yang kami sembah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, untuk Engkau dah hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu Tuhan bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan segala berkat kehidupan Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan Kau telah mencurahkan Tuhan buat umat yang percaya Tuhan. Dengan kami Tuhan, kami bersahati Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk di tempat gereja-Mu Tuhan. Kami hadir dan maupun yang ada di rumah Tuhan, kami bersahati Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan Tuhan hari-hari yang begitu baik Tuhan, semua hanya untuk kemurahan-Mu Tuhan, berkat Tuhan. Segala doa ini Tuhan kami berdoa buat kelangsungan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menerapkan Tuhan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita lanjut lagu kedua. Mari kita pujikan
Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, yang namanya tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, katakan haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, yang dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan, terima kasih. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, hanya yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, terima kasih Tuhan.
akan buka hati kami Tuhan. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Haleluya. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya, Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Oh, sekali lagi, haleluya. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, haleluya. Tiada yang mustahil, bila orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, haleluya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Betapa bangga kami Tuhan, betapa kami bahagia memiliki Allah seperti Yesus. Engkau sahabat kami, Engkau penolong kami, Engkau teladan dan gembala kami. Bahkan ketika Engkau naik ke surga, Engkau menganugerahkan Roh Kudus sebagai penolong kami, untuk membimbing kami, membawa kami mengenal jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini kembali kami akan belajar mengenal pribadi agung itu, pribadi yang berdaulat, pribadi yang hidup, tinggal, diam di dalam hidup kami, membimbing kami, menopang kami, mengarahkan kami, dan sebagai penolong hidup kami. Layakkan setiap kami Tuhan, kuduskan kami, agar kami boleh berinteraksi, kami boleh membangun relasi yang indah bersama Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, berfirmanlah Tuhan, kuduskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam rangkaian doa 10 hari. Hari ini kita memasuki hari yang keempat, menyambut peringatan turunnya Roh Kudus atas hidup kita semuanya. Hari demi hari kita belajar mengenal apa dan siapa itu Roh Kudus. Jelas kita harus tahu banyak tentang pribadi ini, karena ini adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah yang diam, yang tinggal di dalam hidup kita. Pribadi Allah yang memimpin kita dari satu kebenaran ke kebenaran lain. Puji Tuhan, malam hari ini saya mendapatkan tema peran Roh Kudus di dalam memperbaharui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Mari sama-sama akan kita baca nats Alkitab kita dari kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang membedakan antara iman kita dengan iman kebanyakan. Dunia berusaha dengan segala daya upaya, dengan segala kemampuan untuk bisa hidup benar, untuk bisa hidup baik, untuk bisa mencapai, menemukan Tuhan itu sendiri, menggapai keselamatan itu sendiri. Tapi iman Kristiani kita mengatakan bahwa keselamatan adalah rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berinisiatif, Allah yang proaktif, karena Tuhan tahu persis manusia dengan segala keadaannya. Firman Tuhan mengatakan karena sekaliannya sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah yang turun aktif. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, mengampuni akan dosa-dosa kita. Dan ketika Tuhan Yesus menyelesaikan karyanya di dunia dan naik ke surga, Dia mengutus seorang penolong, yaitu Allah Roh Kudus, pribadi Allah yang turun. Ketika kita mempelajari kitab suci, ketika kita belajar Alkitab dengan benar, kita akan makin terkagum-kagum betapa luar biasanya Allah kita. Allah yang memiliki bala tentara surga yang sedemikian banyak, tidak terhitung jumlah malaikat, untuk karya keselamatan manusia. Allah turun sendiri di dalam diri putra Allah, Kristus Yesus. Dan ketika Dia terangkat ke surga, Allah turun lagi untuk terus menopang kita, menolong kita, menjalani kehidupan ini. Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kebaikan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, semua dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam memperbaharui kita. Apa yang akan diperbaharui Roh Kudus dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan, manusia jasmaniah kita, manusia badaniah kita, makin hari makin merosot. Bertambahnya umur makin merosot. Tetapi mengatakan manusia batiniah kita, manusia rohani kita dibangun dari sehari ke sehari, diperbaharui setiap hari. Dan siapa yang memperbaharui ini? Ayat Alkitab tadi mengatakan kita diperbaharui di dalam Roh Kudus.
Tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus, pribadi Allah itu turut bekerja kembali. Keselamatan sudah dikerjakan oleh Allah Anak. Dan untuk kita bisa hidup di dalam Dia, Allah Roh Kudus hadir, menolong, menopang, memperbaharui hidup kita. Manusia batiniah kita. Tetapi sekali lagi semuanya tidak dapat instan. Ada banyak peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika manusia batiniah kita diperbarui, seluruh aspek hidup kita, pikiran kita, tindakan kita, perilaku kita, semuanya akan diperbarui. Tetapi semuanya by proses. Semuanya berjalan dengan rencana dan step by step. Semua berjalan dengan track yang sudah dilakukan oleh Allah. Alkitab mencatat apa peran Roh Kudus dalam hidup kita. Pertama, Roh Kudus akan menginsafkan manusia, akan menginsafkan dunia akan dosa. Untuk diperbaharui, jelas kita harus sadar akan kekurangan kita, dosa-dosa kita. Inilah yang disebut pertobatan. Allah yang kudus tidak mungkin akan berinteraksi dengan dosa-dosa kita jika kita tidak hidup di dalam pertobatan. Allah akan terus membawa kita dari hari ke hari, diperbaiki. Justru di jalan inilah, ketika kita mulai jatuh, ketika kita mulai melenceng, Allah Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan mengingatkan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, sehingga hari demi hari kita akan terus naik. Itulah makanya ayat Alkitab mengatakan kita akan terus naik dan tidak turun. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan, bagaimana mungkin seseorang akan naik terus dan tidak turun? Manusia itu up and down, turun dan naik. Disebut juga roda kehidupan yang akan terus berputar. Ada saatnya di atas, di tengah, di bawah. Tetapi maka firman Tuhan mengatakan kita akan terus naik dan tidak turun. Manusia batiniah kita yang dibangun dari hari sehari terus dibangun oleh Allah. Ada saatnya karena kelemahan kita, karena kedagingan kita jatuh. Tetapi Allah Roh Kudus itu akan mengingatkan, menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, sehingga kita akan kembali bangkit. Kita akan mengalami pertobatan. Kita akan kembali ke track yang sudah Tuhan sediakan. Sehingga secara perlahan, kumulatifnya kita akan naik. Hingga mencapai standar yang sudah Tuhan tetapkan. Mencapai kedewasaan penuh. Mengenal Kristus, hidup mengalami Kristus dalam keseharian. Menjadi gereja yang dewasa. Roh Kudus juga mengubahkan kita lagi. Roma pasal 8 ayat yang ke-13 mengatakan, daging akan membawa kita kepada maut, tapi roh akan membawa kita ke hidup. Manusia kedagingan kita akan pelan demi pelan akan mulai dikikis, dan manusia rohani itu yang muncul. Kedagingan membawa kepada maut. Ini yang disebut penyangkalan diri. Menyalipkan ego kita, menyalipkan, diubahkan dari sehari ke sehari. Sehingga kemurnian itu akan makin muncul. Kemurnian itu akan tambah. Bukan oleh karya kita, tapi karya Roh Kudus. Roh Kudus terus membentuk, memproses kehidupan kita. Apalagi yang diubahkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita akan dibawa untuk mengenal seluruh kebenaran. Karena Roh Kudus itu sendiri adalah roh kebenaran. Natur kita yang tadinya dosa dibawa ke natur ilahi, diubahkan dengan pertobatan, dengan penyangkalan diri, dan kita akan terus diubahkan. Dibawa masuk kepada kebenaran demi kebenaran. Betapa luar biasanya Allah kita.
Kemudian peranan Allah Roh Kudus yang lain. Roh Kudus akan memuliakan Kristus. Roh Kudus tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Perubahan manusia jasmani, manusia lama kita. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Yang lama sudah diubahkan, yang lama sudah kita menjadi manusia baru. Siapa yang berkarya itu? Allah, Roh Kudus. Dia memuliakan Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam praktek kita. Kita mengenal siapa sebenarnya Kristus. Maka alangkah naifnya, alangkah anehnya jika banyak manifestasi-manifestasi yang mengatakan itu Allah Roh Kudus, tetapi tidak memuliakan Kristus. Ego pribadi. Ini loh aku, betapa hebatnya aku. Ini loh aku, ku. Bukan. Roh Kudus dalam hidup itu memuliakan Kristus. Mengubahkan kita untuk berubah menjadi berkarakter seperti Kristus. Manusia lama kita, natur dosa diubah menjadi natur ilahi. Karya itu karya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengenal pribadi Kristus? Gimana kita bisa memuliakan Kristus? Menanggapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu untuk bersama-sama memuliakan Kristus. Kuncinya adalah firman Tuhan, kitab suci. Inilah hukum ketika Tuhan ada, inilah jalan hidup Tuhan yang diceritakan oleh kitab Injil. Inilah ketentuan-ketentuan Allah. Ketika kitab suci ini masih berupa logos, hanya firman yang tertulis. Firman ini akan menjadi hidup. Firman ini akan menjadi rema. Ketika Roh Kudus itu berbicara, menerangkan kepada kita apa isi kitab suci. Kehidupan manusia dibangun. Kehidupan manusia dibentuk oleh pengenalan kita akan Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Inilah firman Tuhan. Kristus sendiri adalah sang firman yang berubah menjadi manusia. Ketika kita ingin mengenal Kristus, ketika Allah Roh Kudus hadir dalam hidup kita, menceritakan, mengekspresikan akan Kristus itu seperti apa, siapa Kristus itu, jelas basicnya adalah firman Tuhan. Ada banyak orang yang rindu Roh Kudus berkarya atas hidupnya. Ada banyak orang yang melihat, menyaksikan Roh Kudus ditampilkan. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus harus memuliakan Kristus. Di kitab Kisah ada banyak ketika rasul-rasul membuat mukjizat. Ada orang yang ingin meniru anak-anak Skewa dan tokoh-tokoh lain. Banyak yang ingin Roh Kudus itu tampil, Roh Kudus itu. Tapi untuk apa? Untuk pribadi, untuk golongan, untuk hal-hal yang bukan karya Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita untuk memuliakan Kristus, untuk membentuk kita agar kita juga serupa dengan gambaran anaknya, agar kita serupa dengan Allah itu sendiri, dengan anak Allah itu sendiri. Dialah prototipe, dialah gambaran hidup, dialah teladan kita. Dan kita tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan kekuatan kita sendiri, dengan karya-karya kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita. Jika kehidupan kita bersama Roh Kudus demikian intim, relasi kita sedemikian dekat, kita hidup bergaul karib dengan Roh Kudus,
tentunya ada perubahan-perubahan itu. Hidup kita menghasilkan buah. Dari sanalah buah-buah roh itu ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri, dan yang lain-lain. Proses itu harus dijalani. Jangan padamkan roh. Biar roh itu tetap menyala-nyala. Biar kita tetap mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Beri tempat kepada Roh Kudus untuk berkarya. Jangan mendukakan dia. Roh Tuhan memang tidak bisa dipadamkan. Roh Tuhan berdaulat penuh atas dirinya. Tetapi kita kadang-kadang cuek. Kita membuat kehidupan kita apatis, berjalan dengan kekuatan diri sendiri. Orang tidak melihat roh yang sedemikian berdaulat, roh yang sedemikian berkuasa ada di dalam hidup kita. Kehidupan kita seolah-olah lemah. Sekali lagi, kita adalah pribadi-pribadi yang berharga. Pribadi-pribadi yang ditebus dengan darah yang mahal. Pribadi-pribadi yang selalu disertai Allah oleh pribadi Allah itu sendiri, yaitu Allah Roh Kudus. Tampilkan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus, pribadi-pribadi yang sudah diubahkan, sehingga dunia melihat, dunia tidak mencibir. Kesaksian yang hidup itu adalah karakter kita yang sudah diubahkan seperti Kristus. Khotbah, kesaksian kita menjadi support dari karakter kita yang sudah diubahkan. Itu yang lebih dulu dilihat oleh orang. Betapa luar biasanya orang yang sudah ditebus. Betapa luar biasanya jika orang disertai oleh Roh Kudus. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu akan diberikan kuasa dan akan menjadi saksi. Menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diutus. Pribadi-pribadi yang sudah siap mengemban amanat agung itu untuk menceritakan kabar sukacita, kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terus bangun kesatuan di dalam Tuhan, bangun kehidupan yang intim bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita. Roh Kudus akan memperbaharui kita agar kita serupa dengan Kristus. Agar kehidupan kita mempermuliakan Tuhan, hidup kita berdampak, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh aspek hidup kita. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Simon. Biarlah hidup kita terus senantiasa dibaharui hari ke hari sehingga kita akan semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari saudaraku, buka hati kita seluas-luasnya untuk Roh Kudus leluasa berkarya dengan caranya yang ajaib, menyatakan kehendak Bapa dan mengubahkan setiap kita menjadi manusia-manusia rohani yang semakin indah di hadapan Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian Allah Roh Kudus penuhi kami.
Tuhan begitu mengenal setiap kita. Dia tahu bahkan apa yang kita sendiri tidak tahu, kita tidak paham. Dia akan terus mengupayakan rencananya digenapi atas kita. Dia yang terus mendorong kita dibaharui menjadi pribadi yang indah, yang seperti yang Tuhan mau. Namun dia pribadi yang lembut. Dia pribadi yang tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dengan kasihnya yang lembut pula, Ia yang terus menyentil kita, mendorong kita, sehingga dari dalam diri kita ada kerinduan untuk kita mengasihi Tuhan, ada kerinduan untuk kita terus dibaharui, memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan sanggup memakai untuk rencananya digenapi dalam kita. Tuhan sanggup mengembalikan setiap kita, mungkin yang telah terjatuh, mungkin yang telah meninggalkan Tuhan begitu lama. Kita yang mungkin telah tidak mempedulikannya dengan sikap kesombongan, keegoisan kita. Kita jalani hidup menurut pikiran dan menurut kekuatan kita. Kita yang mungkin selama ini kurang menghormatinya. Namun ketika kita sadar, ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan anugerahnya, kita membutuhkan pertolongannya. Hal itu karena Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti menginsafkan, menyadarkan kita. Dia tidak pernah berhenti berkarya dengan caranya agar kita sadar kembali kepada rencana Tuhan. Roh Kudus juga akan membukakan janji-janji Bapa. Dia akan membukakan apa yang Tuhan rancangkan, Tuhan siapkan untuk setiap kita, sehingga kita mulai kembali menemukan pengharapan. Kita mulai menemukan masa depan. Bahkan sekalipun kita belum memegang atau melihatnya, tapi dalam iman, di dalam iman kita boleh percaya, kita terus boleh bertekun dan berharap. Oleh karena itu mari lembutkan hati kita. Mari kita mau dengar apa yang menjadi bisikan, apa yang menjadi inspirasi pewahyuannya kepada kita, untuk kita menanggalkan dosa-dosa kita, untuk kita menanggalkan hawa nafsu kedagingan kita, untuk kita terus bertekun dalam pengharapan kita kepada Bapa. Haleluya. Mari saudara, setiap saudara yang rindu dipulihkan, setiap saudara yang rindu mengalami pembaharuan, setiap saudara yang saat ini mungkin merasa lapar atau dahaga, hidup merasa suam, hidup merasa tidak bergairah, Dia Roh Kudus diberikan untuk memberi kesegaran. Dia seperti air yang terus mengalir, memancar, menyegarkan jiwa kita. Kita
kita mungkin yang sudah tidak punya pengharapan, kita kembalikan dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Mari satu hati dengan sebuah pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita buka hati seluas-luasnya. Kita merindukan dengan kesungguhan hati kita. Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawatlah, ubahkanlah, urapi kami Tuhan. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
Kudus, baharui, pulihkanlah umatmu, pulihkanlah gerejamu, pulihkan keluarga umatmu, pulihkanlah roh kami, seperti yang Tuhan mau, seperti kehendak-Mu. Haleluya. Engkaulah yang sanggup memulihkan gerejamu. Engkau yang sanggup memulihkan setiap anak-anak-Mu, mereka yang sudah sekian lama menjauh dari kasih karunia Tuhan. Engkau yang mengembalikan setiap kami ke dalam rencana yang semula, dan Engkau yang terus memperbaharui kami sehingga kami terus menjadi manusia-manusia baru yang terus semakin bertumbuh dalam kedewasaan. Kami boleh semakin peka akan kehendak Tuhan, kami semakin peka akan rencana Tuhan. Ya Roh Kudus, jamah Tuhan, jamah Tuhan, baharuilah, baharui gereja, baharui yang tidak berdaya. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup menjamah setiap anak-anak, roh yang terus memperbaharui, yang terus menyatakan kehendak Bapa, menjadikan kebenaran firman itu hidup, menjadi rema yang terus mentransformasi kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Pak. Malam hari ini kami berdoa untuk kehidupan manusia, kehidupan manusia yang sedang mengalami bencana pandemi corona. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus, karena hanya Engkau yang sanggup memperbaharui, karena hanya Engkau yang sanggup memulihkan, mengembalikan ke dalam rencana-Mu yang semula. Jika semuanya itu Engkau izinkan untuk kami boleh belajar kembali mengandalkan Tuhan, belajar kembali hidup dalam kedisiplinan, belajar untuk kami kembali hidup dalam takut akan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan hidup kami tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Hidup kami sangat rapuh, hidup kami nyaris ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu pulihkan ya Tuhan, pulihkan umat manusia, pulihkan dari segala keterpurukan karena pandemi corona. Pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan gereja-Mu Bapa, sehingga gereja-Mu kembali berdiri, kembali bangkit, mengemban amanat agung, mengemban misi Tuhan. Ampuni kami, ampuni gereja-Mu. Jikalau selama ini mungkin kami terlalu terlena dengan dunia ini, kami melupakan panggilan Tuhan. Kami terlalu asik dengan berkat-berkat Tuhan. Kami lupa kepada Sang Pemberi kehidupan. Kami lupakan tanggung jawab atas apa yang Tuhan
pesankan, titipkan dalam setiap jiwa-jiwa, setiap anak-anak Tuhan. Ampuni kami jikalau seringkali kami tidak menghargai kehidupan, tidak mensyukuri rahmat yang Tuhan beri. Ya Tuhan, hanya Roh Kudus yang mampu memperbaharui, mengembalikan kami dalam rancangan Bapa, rancangan semula yang indah. Dan Engkaulah yang terus menyertai kami, gereja Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami pun menjadi agen-agen pembaharu, membawa perubahan bagi sekitar kami, mengembalikan ke dalam rencana Tuhan, kembali kepada kehidupan yang berkenan, kembali kepada kehidupan yang menghargai kehidupan yang Kau beri, dengan kehidupan yang bertanggung jawab, dengan kehidupan yang terus senantiasa menjaga kelestarian alam, kesinambungan makhluk hidup, kelestarian lingkungan sekitar. Terima kasih Tuhan. Baharui hidup kami, untuk kami terus memiliki kepekaan akan roh, untuk kami terus memiliki kepekaan akan kebenaran, untuk kami terus memiliki kepekaan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja. Bersama Roh Kudus kami bangkit, bersama Roh Kudus kami kembali bangun dari keterpurukan, bersama Roh-Mu kami kuat, kami teguh, kami mampu mengemban tanggung jawab. Pegang tangan kami, untuk kami terus berjalan dalam jalan-jalan yang Kau tetapkan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu gereja-Mu dipulihkan, kami rindu komunitas kami dipulihkan, kami rindu kami dipulihkan, memiliki cara pandang yang baru dalam memandang lingkungan, memandang sesama, memandang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk kembali kami boleh duduk diam, untuk kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, menikmati kehadiran Roh Kudus, jamahan-Mu, lawatan. Terima kasih Bapa. Bersama Tuhan kami mampu, bersama Tuhan kami terus dibaharui, menjadi manusia-manusia rohani yang terus semakin diubahkan, menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini kembali kami terus berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah iman, mereka yang mungkin putus asa atas usaha pekerjaan, atas kehidupan yang mungkin selama ini mereka jalani adalah kehidupan yang berat, adalah kehidupan yang gersang, adalah kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Belas kasih-Mu kembali meringankan beban, belas kasih-Mu kembali memulihkan, dan belas kasih Tuhan kembali membangkitkan pengharapan, iman, semangat, sehingga setiap kami tidak ada yang jatuh tergeletak, namun kami terus tetap berdiri menyongsong kehadiran Tuhan, menyongsong lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkan Roh Kudus setiap hari, bahwa kami terus dibaharui. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, Tuhan Allah Roh Kudus terus berkarya
sampai rencana Bapa itu digenapi atas setiap kita. Karena itu izinkan Dia leluasa memperbaharui hidup, Dia leluasa mentransformasi kehidupanmu, sehingga rencana Tuhan itu segera terjadi, terwujud dalam setiap kehidupan kita. Memiliki hati yang lembut, yang terus siap dibentuk, siap terus dipulihkan. Oleh karena itu, mari setelah kita bersama-sama hampiri kasih karunia Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah dan berkat sejahtera Allah Bapa kita, sukacita damai sejahtera Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.